Come on, double! Suku Samin, juga dikenal sebagai sedulur sikap, adalah etnis yang tinggal di pedalaman Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ajaran Samin pertama kali tersebar di Klopoduwur, Blora, pada 1890. Gerakan ini kemudian berkembang ke desa-desa lain, mulai dari pantai utara Jawa hingga ke seputar hutan di pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan. Masyarakat Samin juga memiliki agama tersendiri, yakni agama Adam, yang mereka artikan sebagai senjata untuk menjalani hidup. Mereka percaya bahwa semua yang terjadi di dunia adalah takdir Tuhan. Kampung Samin Klopoduwur, yang berlokasi di Duku Karangpes, Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, merupakan daya tarik wisata berbasis budaya. Di kampung ini, wisatawan dapat berdialog dengan warga Samin, belajar dari sifat kejujuran dan kesederhanaan mereka, dan menyaksikan kesenian warga Samin, seperti dolanan anak, jamasan alat pertanian, dan kuliner asli. Ciri khas suku Samin antara lain tidak boleh mendidik dalam pendidikan formal, tidak boleh bercelana panjang, tidak boleh berpeci, tidak diperbolehkan berdagang, dan tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Suku Samin dikenal dengan keluguan dan kejujuran, sehingga mereka lebih suka disebut sebagai wong sikep atau sedulur sikep yang bermakna orang baik dan jujur. Dalam berkomunikasi, masyarakat Samin menggunakan bahasa Jawa Lugu atau Ngoko Alus yang bercampur dengan bahasa Kramat. Orang yang pertama kali membawa ajaran tersebut adalah Samin Suro Sentiko. Ia mengajarkan sedulur sikap, yang memiliki arti dalam mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Misalnya, dengan menyatakan sikap untuk tidak membayar pajak dan menolak segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Penolakan tersebut, seyoginya bagian dari penguatan nilai adat atau sering disebut dengan kearifan lokal. Nilai itu pun lambat laun menjadi hukum adat, yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat suku Samin. Tidak hanya pengaturan soal sistem pemerintahan sebagaimana yang telah diutarakan di atas. Namun, soal tatanan kehidupan pun diatur agar mencapai sebuah kesejahteraan suku Samin sesuai dengan adat mereka. Salah satunya yakni perihal pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ritual suci untuk mengikatkan antara perempuan dan laki-laki dalam satu hubungan yang telah terjadi sejak dahulu kala. Namun, pernikahan tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoritis semata, tetapi akan diwujudkan dalam beberapa nilai adat atau tradisi, seperti yang dilakukan oleh suku Samin. Proses pernikahan suku Samin memiliki keunikan tersendiri dan menjadi ciri khas mereka. Tahapan proses pernikahan diantaranya sebagai berikut. Pertama, tahap nyumuk merupakan salah satu tahap awal orang tua calon pengantin si lelaki untuk datang ke rumah si perempuan, tujuannya menjadi pintu masuk mengetahui seluk-beluk calon pengantin perempuan. Tidak hanya itu, namun digunakan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat Samin dan mengungkap tujuan awal, mengapa hendak bersilaturahmi ke rumah calon perempuan. Selain itu, pada tahap ini, perempuan tidak diperkenankan terlibat. Bagi masyarakat suku Samin, untuk menghindari gegauan si perempuan. Kedua, ijab atau embleis gunem, adalah proses tanggapan dari pihak perempuan yang akan disampaikan oleh walinya dan menunjukkan kesediaannya untuk menikah dengan anaknya. Jawaban baik, penolakan ataupun penerimaan merupakan salah satu tanggapan yang telah dipikirkan oleh pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak lelaki harus menerima segala bentuk keputusan dari pihak perempuan. Dan pada tahap ini perempuan diperbolehkan hadir. Jika dalam proses tersebut, memiliki jawaban iya, maka setelah proses ijab wali pengantin perempuan dipersilahkan untuk kembali ke rumah dan menunggu dalam waktu 1 hari hingga 7 hari untuk masuk ke tahap berikutnya. Ketiga, kabul atau ngendek, salah satu respon yang diwujudkan dengan menyatakan ridho dari orang tahu pengantin pria untuk menikahi seorang wanita yang menjadi pilihannya. Pada tahap ini lelaki menyatakan ikatan pernikahannya secara langsung serta memberikan simbol mahar cincin kepada umurnya. Selain pentingnya proses kabul, namun ada yang paling mendasar yang perlu menjadi ingatan yang tak boleh dilupakan yakni Rabi Siji Selawase, seseorang harus memiliki satu pasangan. Mereka meyakini menikah adalah tradisi sakral nan suci, karena mengandung ikatan antara dua insan dalam membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam praktik akad atau ijab diwajibkan menggunakan bahasa Jawa, menganut tradisi terdahulu.
Pada kata yang sering diucapkan berikut ini, wit jeng nabi, kulo lanang bakal rabi tata jenang wedok pengaran kuku demen janji. Dalam proses ijab terdapat sebuah kuku janji yang menandakan makna kesetiaan. Apabila itu diingkar akan mendatangkan malapetaka. Keempat, adalah tahap di mana seorang laki-laki dipaksa untuk memberikan pembuktian bahwa ia telah menikahi seorang perempuan sebagai pendamping hidupnya. Artinya, pada tahap ini adalah pertanggungjawaban lelaki untuk mengenalkan si perempuan yang telah berstatus menjadi istri ke khalayak umum, terutama kepada keluarga pengantin perempuan, dan pemuka adat. Proses ini disebut pasekan. Namun, ada yang menjadi polemik apabila dibenturkan dalam nilai-nilai Islam, misalnya dalam proses akad yang menduduki posisi penting dalam pernikahan. Menurut literatur agama banyak yang membahas bahwa akad tergolong syarat dan rukun nikah, sehingga jika akad tidak sesuai maka konsekuensinya pernikahan tersebut tidak sah. Namun, jika berkaitan dengan suku Samin hal itu tidak dapat digunakan. Dikarenakan mereka memiliki tradisi yang sudah sejak turun-temurun digunakan oleh generasi ke generasi lainnya. Tentu saja, dalam hal ini nilai Islam dan nilai adat tak bisa dihapuskan, karena keduanya sama-sama mengatur hal dengan baik. Namun, yang diperlukan adalah harmonisasi akan ajaran-ajaran tersebut soal menikah, terlebihnya melihat atau menyikapi realita adat Samin di tengah modernitas umat. Maka, nilai adat lebih utama untuk menuju kemaslahatan umat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.